Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat G, selamat malam semuanya. Program Obat Hati kembali hadir membersamai ruang dengar Anda di edisi 29 Januari 2025 dari pukul 20 sampai nanti sahabat G setelah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk sahabat G, silakan bertanya seputar tema kita membangun rumah tangga yang berorientasi kepada akhirat. 0812-625-1666 dan kita sudah bersama Ustadz kita sahabat GIS Ustadz Martua dari Menteri SPD sebagai alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Madinah. Nah sahabat GIS, kali ini cuma Ustadz Martua yang bisa bersama kita dan Ustadz Arkan sedang ada perjalanan sahabat GIS. Baiklah, mungkin kita langsung ke tausiahnya Ustadz, dan sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz masih sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ustadz, gimana Ustadz kesehariannya? Untuk madunya gimana? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah biasa, tetap ya, ada pembeli ya. Iya, Insya Allah. Iya. Lagi laris ya Ustadz. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ustadz, mungkin silahkan untuk tausiah kita pada malam hari ini Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa gantungan, dan dialah Allah juga yang telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa tiang. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa malam hari ini seperti biasa di malam Kamis, yaitu bertepatan pada tanggal 29, yaitu di bulan Januari 2025, atau bertepatan juga pada bulan Rajab, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena kita sedang berada di bulan Rajab, walaupun sudah di penghujung, marilah kita berdoa dengan membacakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan keistiqomahan, dan senantiasa dijaga oleh Allah dalam keadaan bertakwa. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk sebagai orang-orang yang beruntung di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi Mbak announcer kita Mbak Alisa telah menyampaikan bahwa tema Obat Hati malam ini yaitu yang berjudul membangun rumah tangga yang berorientasi akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya rumah tangga adalah institusi yang amat mulia, yang dimana rumah tangga itu merupakan ladang amal bagi kita di dalam kehidupan ini. Artinya rumah tangga itu menjadi tempat bagi kita yang seharusnya mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Itulah kenapa rumah tangga itu tidak hanya berorientasi kebahagiaan di dunia, tetapi bagaimana agar rumah tangga itu juga berorientasi tentang kebahagiaan nanti di akhirat.
Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang keutamaan negeri akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Al-A'la surah ke-87 ayat ke-16 dan 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang artinya, sedangkan kamu, yaitu orang-orang kafir, lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang rumah tangga yang berorientasi akhirat, tentunya rumah tangga kaum muslimin haruslah yang memilih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan di dunia. Karena tadi di dalam Quran surah Al-A'la dengan jelas Allah mengatakan di sini bahwa orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia dan kehidupan daripada kehidupan akhirat. Dan sudah pasti dan tentunya harusnya rumah tangga kaum muslimin itu adalah kebalikan daripada rumah tangga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Karena memang kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang bersifat sementara. Kalaupun ada kebaikan dan kebahagiaan di dunia ini, dia hanya tidak kekal abadi. Kehidupan dan kebahagiaan di dunia ini, dia hanya bersifat silih berganti. Mungkin rumah tangga kaum muslimin hari ini merasa bahagia, besok merasa sedih, minggu ini dia merasa bahagia, minggu depan rumah tangganya merasa sedih. Bisa juga sebulan ini dia bahagia, bulan depan dia bersedih, atau tahun ini dia berbahagia dan tahun depan dia bersedih. Dan itulah kehidupan dunia. Bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi, semuanya hanya bersifat sementara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Ghafir ayat 39, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya wa innal akhirata darul qarar. Yang artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang kesenangannya bersifat sementara, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Di dalam ayat ini dengan jelas Allah mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Kalau keluarga kaum muslimin ditanya dan diberikan kesempatan bagi mereka untuk memilih, dan kita bertanya kepada mereka, manakah kebahagiaan yang mereka inginkan? Apakah kebahagiaan di dunia yang hanya bersifat sementara, ataukah kebahagiaan rumah tangga yang kebahagiaan rumah tangga itu nanti bersifat abadi sampai ke negeri akhirat? Tentunya sebagai muslim yang cerdas, Aqyasun nas, manusia yang cerdas adalah manusia yang memilih kebahagiaan dan kehidupan yang abadi di akhirat kelak, di mana rumah tangga itu kebahagiaannya tidak hanya sebatas di dunia ini, karena dunia ini tidak akan selamanya, dunia ini akan berakhir. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, segala sesuatu yang berawal pasti dia berakhir. Dunia ini ada batasnya, dunia ini ada umurnya. Sedangkan negeri akhirat yang abadi dikatakan oleh Allah, wa innal akhirata darul qarar. Bahwa sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri yang abadi, yang tiada batasnya, yang tiada akhirnya. Maka tidak ada nilai kebahagiaan di dunia ini dibandingkan kebahagiaan di negeri akhirat. Dan tentunya kalau rumah tangga itu adalah rumah tangga yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah, pastilah dia memilih kebahagiaan rumah tangga yang berorientasi akhirat. Oleh karena itu, pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Betapa sering kita di dalam kehidupan dunia ini kadang-kadang rumah tangga itu lebih mengutamakan keuntungan dunia daripada keuntungan akhirat. Padahal tadi kita katakan bahwa keuntungan akhirat itu adalah keuntungan yang abadi dan selamanya. Di dunia ini kadang-kadang orang hanya karena ingin mengejar keuntungan materi yang bersifat sesaat, lalu dia mengorbankan kehidupan akhiratnya dengan mengorbankan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering orang ketika ditawarkan keuntungan akhirat dia tidak tertarik. Tetapi begitu berbicara keuntungan dunia, wah, matanya langsung berbinar-binar begitu kan. Apalagi keuntungan itu adalah keuntungan yang bersifat materi. Seharusnya rumah tangga kaum muslimin tidak terabaikan dengan keuntungan yang bersifat dunia, yang mengabaikan dan melalaikan dari keuntungan negeri akhirat. Boleh-boleh saja rumah tangga itu memiliki atau bercita-cita mengejar keuntungan dunia, tetapi jangan pula sampai gara-gara mengejar kebahagiaan dan keuntungan di dunia lupa akan mengejar keuntungan negeri akhirat yang abadi, sehingga mengorbankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering orang tidak tertarik ketika mereka ditawarkan tentang keuntungan akhirat. Seperti misalnya bagaimana keutamaan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid berjamaah, di mana sholat 5 waktu berjamaah di masjid mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan seseorang yang dia sholat secara sendiri-sendiri. Dan pastinya tentunya rumah tangga yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah, pastilah dia memilih amal-amal yang dimana amal-amal itu mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah seharusnya memang bahwa rumah tangga kaum muslimin lebih tertarik mengejar keuntungan akhirat dibandingkan keuntungan dunia. Karena sebagaimana sahabat-sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan gigih mempertahankan imannya, mereka dengan gigih mempertahankan rumah tangganya di dalam iman dan takwa, karena mereka yakin dengan kenikmatan akhirat yang abadi. Kalau kita melihat sahabat-sahabat dulu yang pertama-tama beriman seperti Sumayyah, kalau bukan karena mengharapkan keimanan negeri akhirat, begitu juga dengan Ammar bin Yasir dan keluarganya itu, mereka sampai-sampai ada yang disiksa, bahkan ibunya Ammar bin Yasir itu sampai syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah karena mengejar keuntungan akhirat, mengejar orientasi akhirat, di mana bahwa kehidupan negeri akhirat itu yang abadi, sampai dia rela mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan kebahagiaan rumah tangga yang sesungguhnya itu rumah tangga di akhirat yang abadi sebagaimana yang Allah janjikan. Oleh karena itu sudah seharusnya rumah tangga kaum muslimin itu berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam meraih ampunan Allah, di dalam meraih kebahagiaan yang tidak hanya bersifat di dunia, tetapi kebahagiaan itu juga nanti bersifat selama-lamanya di akhirat. Oleh karena itu seorang kepala rumah tangga, baik itu suami ataupun istri, senantiasa berwasiat takwa kepada keluarganya, baik anak-anaknya, senantiasa menjaga agar rumah tangga itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari murkanya, senantiasa menjaga rumah tangga itu dari dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar. Dan itulah sudah seharusnya bentuk rumah tangga yang ideal, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya rumah tangga yang memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka Allah adalah rumah tangga yang berorientasi akhirat,
di mana bahwa dikatakan oleh Allah bahwa neraka itu adalah wa bi'sal masir, adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka rumah tangga orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kafir, tentunya mereka tidak meyakini dengan adanya kehidupan akhirat, tidak meyakini tentang orientasi akhirat. Mereka hanya berorientasi dunia, yang dimana nanti orang-orang yang tidak beriman itu rumah tangganya akan menjadi penyesalan di hari akhirat, dan mereka akan ditempatkan Allah di dalam neraka, dan mereka diancam dengan neraka Allah karena mereka tidak mau taat, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mau tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rumah tangga kaum muslimin sudah seharusnya rumah tangga yang tidak hanya mereka mengejar keuntungan di dunia, tetapi di mana keuntungan dunia itu juga beroleh dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa-jiwa kaum muslimin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan kehidupan akhirat, tidak ada nilainya dibandingkan kehidupan dunia. Itulah kenapa Allah mengatakan bahwa nilai dunia ini amatlah kecil di hadapan Allah. Nilai dunia ini tak banyak, kata Allah. Ibarat seorang yang mencelupkan jarinya ke dalam air laut, lalu dia mengangkat jarinya, maka dia lihat apa yang tersisa di ujung jari tersebut, maka itulah nilai dunia dibandingkan nilai akhirat. Oleh karena itu, sudah tentu tak ternilai berharganya kebahagiaan akhirat itu dibandingkan kebahagiaan dunia ini. Karena kebahagiaan di dunia ini bagi seseorang, bagi rumah tangga paling-paling hanya berumur 60-70 tahun. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, a'mar ummati baina sittina wa sab'ina, bahwa umur umat Nabi Muhammad ini di akhir zaman biasanya rata-rata paling hanya berumur 60-70 tahun. Dan sudah jarang umat Islam di akhir zaman ini yang lewat daripada umur segitu. Yang itu berarti usia rumah tangga juga paling-paling hanya sekitar itu. Maka tentulah kebahagiaan itu bersifat terbatas. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan negeri akhirat yang abadi, sebagaimana tadi kata Allah, wa innal akhirata darul qarar, bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlalaikan oleh dunia. Jangan sampai rumah tangga itu sibuk mengejar dunia, tetapi mereka lupa mengejar kebahagiaan di akhirat. Itulah kenapa dikatakan, kejarlah duniamu, tetapi jangan lupakan akhiratmu. Oleh karena itu, sah-sah saja sebuah rumah tangga itu mengejar nilai dunia, tetapi jangan sampai nilai dunia itu melupakan mereka untuk mengejar nilai akhirat, yang dimana kebahagiaan akhirat itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, dimana manusia nanti akan selamanya berada di surga Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang Allah kehendaki, sampai waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, hendaklah rumah tangga kaum muslimin dihiasi dengan iman, dengan amal, dengan berorientasi, berbuat amal soleh, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Di mana rumah tangga kaum muslimin yang selalu dihiasi dengan iman dan takwa, dihiasi dengan amal-amal soleh, maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang berorientasi akhirat, rumah tangga yang akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan di akhirat yang abadi. Itulah kenapa kita diajarkan doa di dalam Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di mana kita meminta kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi kebahagiaan itu dan kebaikan itu berlanjut sampai kebahagiaan di negeri akhirat, dan rumah tangga kaum muslimin dihindarkan Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah tangga itu ingin memperoleh kebaikan di akhirat, maka di dunia inilah saatnya. Di dunia inilah tempatnya rumah tangga kaum muslimin berusaha untuk meraih kebaikan negeri akhirat. Karena kalau sudah tiada, maka negeri akhirat bukanlah tempat untuk beramal soleh.
Negeri akhirat adalah tempat untuk di mana Allah membalas seluruh amal-amal manusia, baik itu manusia yang beramal soleh maupun manusia yang beramal salah. Negeri akhirat adalah tempat di mana Allah akan membalas rumah tangga yang beramal soleh dan rumah tangga yang beramal salah selama kehidupan mereka di dunia. Oleh karena itu, hendaklah rumah tangga kaum muslimin itu lebih tertarik mengejar nilai-nilai yang menawarkan keuntungan akhirat daripada hanya sekedar menawarkan nilai-nilai keuntungan dan kebahagiaan yang bersifat duniawi. Karena keuntungan dan kebahagiaan yang bersifat duniawi hanyalah bersifat sementara. Sementara kebahagiaan dan keuntungan akhirat kalau kita pilih ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah, maka itulah rumah tangga yang abadi, rumah tangga yang berorientasi akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah makoyis, yaitu tolak ukur kita di dalam berumah tangga adalah halal haram, baik buruk sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Maka apa yang Allah sampaikan baik, maka itu pasti mengandung kebaikan bagi kita. Dan apa yang Allah larang, maka sudah pasti itu akan mendatangkan keburukan bagi kita di negeri akhirat. Oleh karena itu, muslim yang cerdas adalah muslim yang rumah tangganya memilih apa-apa yang telah dituntunkan oleh Allah, apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah kenapa dalam salat kita kaum muslimin senantiasa mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, rumah tangga yang berorientasi akhirat adalah rumah tangga yang menempuh jalan yang lurus, di mana rumah tangga yang menempuh jalan yang lurus ialah rumah tangga yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan berpedoman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada dusta di dalamnya, dan Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau rumah tangga itu ingin dilandasi iman dan takwa, maka ikutilah petunjuk yang telah Allah sampaikan seluruhnya di dalam Al-Quran, tanpa lagi rumah tangga itu memilih-milih daripada ayat-ayat Allah. Jangan sampai rumah tangga itu sebagaimana rumah tangga orang-orang yang dulu mereka mengatakan mereka beriman kepada sebagian ayat lalu mereka menolak sebagian ayat lagi. Itulah kenapa Allah mencela mereka dengan Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa ta'furuna bi ba'di. Apakah kalian mengimani sebagian ayat? Apakah kalian mengamalkan sebagian ayat lalu kalian menolak sebagian ayat daripada yang Allah turunkan? Rumah tangga yang berorientasi akhirat adalah rumah tangga yang menerima seluruh nilai-nilai yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membeda-bedakan lagi apakah itu cocok baginya atau tidak. Karena segala yang Allah perintahkan pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Oleh karena itu standar rumah tangga yang berorientasi akhirat khair wasar, baik buruk, selalu berdasarkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Oleh karena itu mudah-mudahan rumah tangga seluruh kaum muslimin dimanapun rumah tangga itu berada senantiasa istiqomah, senantiasa taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga rumah tangga itu dari perbuatan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, dan menjauhkan rumah tangga itu daripada godaan syaitan, menjauhkan rumah tangga itu dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan rumah tangga itu dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang masuknya setan di dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, rumah tangga yang berorientasi akhirat adalah rumah tangga yang dia taat kepada Allah, menjauhkan rumah tangganya dari perbuatan-perbuatan yang haram dan dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Dengan begitu insya Allah membangun rumah tangga yang berorientasi akhirat sebagaimana yang telah dicontohkan Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu seorang suami dalam memperlakukan istri, seorang istri dalam melayani suami, kemudian bagaimana seorang ayah dan ibu harusnya mendidik anak-anak mereka, maka sesuaikanlah dengan tuntunan Islam. Dengan begitu insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan rumah tangga yang memperoleh keberkahan
Di mana kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan keberkahan adalah ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya amal soleh dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rumah tangga yang berorientasi akhirat adalah rumah tangga yang bertambah setiap harinya amal soleh dan kebaikannya di hadapan Allah. Bukan rumah tangga yang sebaliknya justru bertambah amal salah dan bertambah dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan seluruh amal perbuatan kaum muslimin di dalam rumah tangganya adalah amal perbuatan yang menambah amal pahala dan kebaikan di hadapan Allah, bukan justru malah sebaliknya, malah menambah dosa, maksiat, dan maksiat itu nanti akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan kerugian di negeri akhirat, yaitu selama-lamanya berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak ingin menjadi penghuni neraka, dan pasti kita ingin menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, di mana dikatakan oleh Allah bahwa surga itu adalah sebaik-baik tempat kembali bagi rumah tangga kaum muslimin dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya dibandingkan dunia. Kebahagiaan di dunia yang hanya berumur paling 60-70 tahun bagi seseorang, padahal negeri akhirat itu adalah negeri yang abadi dan kekal selamanya. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita, dengan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalani ketaatan di hadapan Allah, maka rumah tangga itu akan berorientasi akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mendengar obat hati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sahabat KIS bisa bertanya seputar tema kita dan kita jeda sebentar dulu. Tetaplah sahabat KIS bervalid di 106,6 Kisah Inspirasi Anda.